Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat, tetap semangat untuk melaksanakan pembelajaran di tahun ajaran 2021-2022. Tentunya dalam tingkatan yang berbeda, ya, kelas 11. Perkenalkan, nama Bapak Pak Denden Gugi Ginanjar sebagai pengajar Penjas di kelas 11, khususnya di kelas 11 5 sampai kelas 11 12. Setelah libur panjang semester akhir, kita kembali lagi di tahun pelajaran yang baru. Yang Bapak tahu apa yang kalian inginkan, datang ke sekolah, bertemu dengan teman, bertemu dengan guru. Namun takdir berkata lain. Pandemi ini masih ada. Pandemi ini belum berakhir, yang mempengaruhi semua sektor, khususnya dalam sektor pendidikan, memaksakan semua sekolah di seluruh Indonesia melakukan pembelajaran daring, ya, di rumah. Oleh sebab itu, kami, guru, wali kelas, kepala sekolah, dan semua manajerial di sekolah melaksanakan kegiatan rapat dinas yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021, membahas tentang bagaimana pembelajaran pada tahun ajaran 2021-2022 yang akan dilaksanakan sekarang. Dan hasil dari rapat tersebut mengacu pada Imendagri nomor 26 tahun 2021 perihal pemberlakuan PPKM level 4 dan level 3 di wilayah Jawa dan Bali, serta surat edaran Disdik Provinsi Jawa Barat tentang panduan pembelajaran pada masa pandemi, yang memutuskan dengan berat hati sekolah harus melaksanakan pembelajaran secara daring, khususnya di SMA Negeri 1 Ciparai. Walaupun begitu, kita harus tetap semangat, ya, jangan putus asa. Jaga imun kita, jaga iman kita, agar kita dapat melewati pandemi ini dengan hasil yang terbaik. Mengawali pembelajaran Penjas, mohon izin Bapak akan menyampaikan kontrak belajar antara siswa dan guru yang harus kalian catat di buku catatan masing-masing, kemudian ditandatangani oleh kalian, siswa dan orang tua kalian, yang tujuannya agar pembelajaran Penjas pada tahun ajaran 2021-2022 berjalan kondusif dan baik, ya. Berikut Bapak akan sampaikan kontrak belajar. Silakan kalian simak. Kontrak belajar guru dan siswa mata pelajaran pendidikan jasmani kelas 11 tahun ajaran 2021-2022 oleh Denden Gugi Ginanjar, guru mata pelajaran pendidikan jasmani SMA Negeri 1 Ciparai. Yang pertama, pembelajaran daring akan dilaksanakan sesuai dengan jadwal dari sekolah, yaitu pada hari Rabu jam 10.30 sampai dengan jam 12.00. Adapun pengerjaan tugas di luar jam pembelajaran tersebut dipersilahkan, asal tidak mengganggu aktivitas pembelajaran yang lain. Kemudian dalam pembelajaran Penjas ini ada beberapa kompetensi dasar yang harus diampu atau ditempuh oleh siswa. Di antaranya yang pertama itu permainan bola besar, yang kedua permainan bola kecil, yang ketiga aktivitas atletik, yang keempat aktivitas bela diri, yang kelima aktivitas kebugaran jasmani, yang keenam aktivitas senam lantai, yang ketujuh aktivitas ritmik, yang kedelapan aktivitas akuatik, yang kesembilan aktivitas fisik, dan yang terakhir bahaya HIV dan AIDS. Dalam pencapaian kompetensi dasar ini, ada beberapa komponen yang mungkin tidak bisa terlaksana dikarenakan ada beberapa sarana yang tidak mumpuni dan harus dalam pengawasan oleh guru olahraga. Di antaranya tenis meja,
lompat tinggi, tolak peluru, aktivitas senam lantai, aktivitas akuatik. Selanjutnya, yang kedua, pembelajaran daring akan dilaksanakan melalui beberapa cara dan beberapa media yang menunjang pembelajaran daring ini. Antara lain Google Classroom atau yang biasa kita sebut dengan GCR, kemudian Google Meet atau Zoom Meeting, kemudian Google Form, Quizzes, YouTube, dan lain-lain. Catatan, apabila nanti dilakukan pembelajaran daring secara virtual melalui Google Meet atau Zoom Meeting, siswa wajib mengenakan baju olahraga SMA Negeri 1 Ciparai. Yang ketiga, dalam melaksanakan pembelajaran daring, siswa harus melaksanakan semua kegiatan daring secara disiplin. Disiplin dalam waktu pengumpulan tugas, kemudian jujur dalam mengerjakan tugas, tidak mengcopy paste pekerjaan temannya, dan tanggung jawab atas semua tugas yang kalian kerjakan. Disarankan dalam pembelajaran daring ini agar selalu dalam bimbingan dan pengawasan orang tua. Yang keempat, selama pembelajaran daring melalui GCR atau Google Classroom maupun dalam metode tatap muka virtual melalui Google Meet atau Zoom Meeting, siswa dianjurkan untuk bertutur kata yang sopan dan santun, baik kepada teman maupun kepada guru mata pelajaran. Poin ini termasuk dalam penilaian sikap. Kelima, siswa harus mengisi absensi kehadiran dan mengumpulkan tugas bila ada tugas dalam KBM tersebut. Setiap tugas dikumpulkan pada waktu yang telah ditentukan oleh guru mata pelajaran. Dianjurkan untuk tepat waktu. Kegiatan pengumpulan absen dilakukan melalui Google Form dan pengumpulan tugas dilakukan melalui Google Classroom atau GCR. Tidak menerima tugas melalui WA Japri ya, hanya dalam Google Classroom dan Google Form. Yang keenam, ketentuan penilaian pengetahuan bisa dilihat sebagai berikut. Pertama, kehadiran itu 10%. Kedua, tugas dan keaktifan termasuk kuis dan lain-lain itu 50%. Yang selanjutnya PTS itu 20%. Yang terakhir, penilaian akhir semester itu 20%. Bisa dilihat di dalam proses penilaian pengetahuan, bobot yang paling tinggi adalah tugas dan keaktifan. Berarti proses belajar mengajar yang Bapak nilai paling besar. Kemudian yang ketujuh, ketentuan penilaian keterampilan bisa dilihat sebagai berikut. Kehadiran 10%, tugas praktik 70%, dan PAS praktik 20%. Nah, nanti di akhir semester akan ada tugas praktik yang harus dikumpulkan ya. Yang kedelapan, siswa harus mentaati dan melaksanakan kontrak belajar yang telah dibuat tanpa terkecuali. Jadi semua kontrak belajar ini harus dilaksanakan dan ditaati ya, tidak diabaikan. Oke, sekian kontrak belajar yang bisa Bapak sampaikan. Ada tugas yang harus kalian kerjakan dalam pertemuan pertama ini. Silakan kalian salin kontrak belajar ini khususnya poin 1 sampai dengan 8 ke dalam buku tulis masing-masing dengan rapi. Kemudian dibubuhi nama jelas dan tanda tangan siswa dan orang tua. Setiap lembar kontak belajar ini kemudian dipoto atau di-scan dan dikirimkan ke dalam halaman tugas di Google Classroom sesuai kelas masing-masing dengan format nama file, nama, spasi nomor absen, spasi kelas, spasi tugas PJOK, spasi 1 ya. Ketentuannya dalam pengerjaan tugas ini, jika salah input
dalam data, baik itu nama, kelas, nomor absen, maka dianggap belum mengerjakan tugas. Yang kedua, jika tugas ini dikirim melalui WA atau Japri, maka tidak akan dianggap hadir dan dianggap tidak mengerjakan tugas. Oke, sekian yang bisa Bapak sampaikan untuk pertemuan kali ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa kerjakan tugas di GCR. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.